Ini adalah kisah seorang pengantar sayur yang bernama Udin. Setiap jam 1 dini hari, dia selalu bertugas pick up di gudang sayur bosnya untuk diantar ke salah satu pasar di daerah Cikarang, Jawa Barat. Nah, pada suatu malam, ada telepon nih dari atasan Udin. Si bos ini namanya adalah Gabe. Dia menelpon Udin untuk segera pick up sayuran lebih awal, kira-kira jam 11 malam, untuk diantar ke rumah makan di wilayah tersebut. Tapi saat sedang dalam perjalanan melewati jalanan yang sepi dan gelap, dari kejauhan Udin melihat ada seorang bapak-bapak tua melambaikan tangan, berusaha menghentikan mobil pickup yang dia kendarai. Dalam hati Udin, ngapain tuh orang? Malam-malam gini nyetop mobil. Begal bukan tuh? Saat Udin menghentikan mobilnya, dia bertanya, "Ada apa, Pak?" Bapak itu berkata, "Maaf mas, bisa tolongin saya nggak? Saya nggak ada niat ngebegal kok. Cuma minta tumpangan buat anak saya yang mau lahiran ke rumah sakit. Tolong dong mas, bisa ya?" Udin menjawab, "Aduh, gimana ya pak? Saya sebenarnya ditungguin si bos buat angkut sayur." Namun karena nggak tega, dia mencoba menelpon bos untuk meminta izin. "Halo bos, maaf nih kalau dadakan. Boleh nggak bos? Saya bantuin orang dulu antar ke rumah sakit. Di sini ada bapak-bapak sama anaknya lagi butuh bantuan buat lahiran. Kasihan nih bos, nggak ada yang nolongin, nggak ada yang nganterin. Boleh nggak?" Si bos menjawab, "Ah, ada-ada saja Kodin. Untung abang aku di sini. Ya udah, kau bantu saja dulu dia. Tapi kalau udah beres, kau langsung ke sini ya." Udin menjawab, "Makasih banyak bos." Udin berkata, "Maaf ya pak, di depan kursinya sempit. Kasihan si Neng kalau nekuk-nekuk. Kalau di belakang nggak apa-apa ya, biar posisi kakinya agak lurus." Kemudian Udin segera membantu bapak itu menaikkan anaknya yang sedang hamil ke dalam mobilnya. Nama anaknya adalah Yanti. Selagi mengantar, Udin bertanya, "Pak, suami anak bapak nggak ikut nemenin?" Si bapak menjawab, "Lakinya lagi dinas di luar kota mas, jadinya bapak yang nemenin." Selama perjalanan, Yanti mengeluh, "Pak, perut Yanti sakit banget nih." Si bapak menjawab, "Tahan ya Yan, tahan, bentar lagi sampai kok." Tapi nggak lama, Yanti tidak sadarkan diri. Sang ayah pun merasa panik. Dia melihat ada darah keluar dari selangkangan Yanti dan terlihat kepala bayi keluar. Segeralah si bapak mengeluarkan sang bayi tersebut dengan sangat hati-hati. Sesampainya di rumah sakit, Udin langsung turun di UGD dan berteriak kepada security, Pak, tolongin pak, ada yang lahiran di mobil saya." Dengan sigap, security memanggil beberapa suster untuk membawa Yanti ke ruangan UGD. Sementara sang bayi langsung dibawa oleh suster ke ruangan NICU. Setelah perawatan yang cukup intensif, salah satu dokter bersalin keluar dari ruangan. Dia menghampiri si bapak dan berkata, "Bapak, saya mau memberi informasi bahwa kondisi sang bayi dalam keadaan sehat. Tapi mohon maaf, sang ibu, yaitu anak bapak, mengalami pendarahan yang hebat. Kita sudah berusaha segala cara untuk menyelamatkannya, Pak. Tapi, mohon maaf, anak Bapak sudah tidak tertolong." Mendengar berita seperti itu, si Bapak langsung lemas. Udin dalam hati berkata, "Aduh, kasihan si Neng. Coba aja ada yang mau nolong lebih awal." Dia berusaha menenangkan si Bapak.
Yang sabar ya Pak. Saya mohon maaf nggak bisa antar tepat waktu. Coba saya ketemu Bapak lebih cepat. Tapi mau gimana lagi ya? Mudah-mudahan Neng Yanti bisa tenang di alam sana ya Pak. Udin kemudian meminta izin pada si Bapak. Sebenarnya saya mau nemenin Bapak di sini, tapi nggak bisa lama-lama. Saya udah janji sama si bos buat lanjut kerja. Mobilnya baru dipakai buat antar sayuran. Si Bapak mempersilahkan Udin untuk kembali bekerja. Iya Mas, nggak apa-apa. Silahkan. Makasih banyak ya Mas. Sesampainya di gudang sayur, si bos bertanya, "Lama kali Udin. Gimana cewek yang kau antar?" Udin menjawab, bayinya selamat bos. Tapi bawanya telat. Ceweknya akhirnya meninggal bos." Si bos berkata, "Wah, kasihan itu cewek. Zaman sekarang emang susah ketemu orang yang mau tolong. Yang penting kau udah berbuat baik, Din. Takdir manusia selanjutnya ada di tangan Tuhan. Sudahlah, Din. Tak usah kau merasa bersalah gitu." Keesokan harinya setelah Udin selesai mengantar sayuran, tepatnya jam 4 pagi, dia sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Namun, Udin merasa ada sesuatu yang ganjil. Dia merasa seperti ada seseorang di bangku sebelah. Kondisi jalanan yang sepi membuat Udin semakin terasa tidak nyaman. Bulu kuduk berdiri tidak biasanya. Lalu terdengar suara bisikan. "Makasih ya Bang." Udin sangat kaget. Dia berteriak, siapa lu? Tolong dong, jangan ganggu gue." Dia heran. Dari mana suara itu berasal? Kondisi jalanan tidak ada siapa-siapa. Sepi. Udin berpikir, apa mungkin suara itu berasal dari dalam salah satu rumah? Makasih, Bang. Udahlah, gak usah mikir macam-macam. Mungkin gue lagi ngantuk kayaknya. Kejadian yang baru saja Udin alami tidak berhenti sampai di situ. Di rumahnya saat Udin sedang tidur, tiba-tiba dia terbangun. Dia melihat ada cahaya kedap-kedip dari luar jendela. Keluarlah dia dari rumah untuk mengecek cahaya apa itu. Ternyata cahaya itu adalah lampu mobilnya. Padahal tidak dalam keadaan hidup. Awalnya dia mengira, mungkin ada sambungan kabel yang longgar kali ya. Udin langsung mengecek dan memperbaiki. Tapi saat dia mencoba melihat lampu rem bagian belakang, dia mencium bau amis. Dalam hati Udin, perasaan udah gue bersihin deh. Kenapa masih bau amis gini ya? Apa harus gue bersihin lagi? Tapi gue capek. Mana masih ngantuk lagi. Udah, besok aja. Saat Udin kembali tertidur, dia bermimpi. Melihat sosok cewek berambut panjang, berjubah putih membelakangi Udin. Dalam mimpi tersebut, Udin menghampirinya dan menyapa. Cari siapa, Neng?" Saat cewek itu membalikan badan, ternyata cewek itu adalah si Yanti yang dia tolong saat ingin lahiran. Yanti berkata, "Makasih ya Bang." Udin langsung terbangun dari tidurnya. Dia kaget dan berpikir, waduh, si Yanti nongol di mimpi gue. "Neng Yanti, maaf ya Neng, abang gak bisa cepat ngantar ke rumah sakit. Udahlah, istirahat yang tenang lah Neng. Jangan ganggu abang ya. Mending pantau si dedek bayi aja." Meski dia sudah meminta arwah Yanti agar tidak mengganggunya, namun gangguan itu tetap dia alami.
Dia selalu merasa ada seseorang duduk di sampingnya saat sedang berkendara. Dia selalu mendengar bisikan yang mengganggu konsentrasinya. Bahkan saat dia melihat ke spion belakang, tidak jarang sosok Yanti muncul secara mendadak. Gangguan itu terus-menerus dia alami, hingga membuatnya seperti orang gila, melamun dan berbicara sendiri. Nah, pada suatu hari saat Udin sedang merapikan mobil pickupnya di pasar, dia ditegur oleh seseorang. "Halo bang, ngomong-ngomong, ini mobil habis dipakai kemana sih? Ada penunggunya tuh." Udin langsung menyambung. "Lah, situ bisa lihat. Kalau gitu, usir penunggunya dong. Ngikutin saya mulu." Kemudian orang itu berkata, "Waduh bang, gini. Susah ya jelasinnya. Tapi kalaupun gini, saya udah usir, mobil abang itu tetap bakalan bawa sial. Saran saya nih ya, daripada abang nanti kenapa-kenapa, mending dijual aja deh. Beli baru atau duitnya buat buka usaha aja." Sesampainya di rumah, dalam hati dia berpikir, bener juga sih apa kata orang itu. Daripada gue hidup digangguin mulu, terus ntar gue kenapa-kenapa, mending gue jual aja ya. Duitnya buat buka usaha. Akhirnya beberapa minggu kemudian, Udin berhasil menemukan peminat mobilnya. Dan dia beralasan menjual mobilnya karena butuh uang, tanpa bercerita alasan yang sebenarnya.